Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa melaksanakan ibadah di awal tahun 2022 ini. Kami dari GGP Living Bed mengucapkan selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari semuanya kita dalam sikap doa, kita naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Supaya dalam sikap doa, naikkan ucapan syukurmu, naikkan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang besar bagi kami, Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu sampai dengan hari ini, Tuhan Yesus. Kebaikan yang Kau berikan kepada kami, berkat semuanya Tuhan sampai sekarang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kaulah Bapa yang baik bagi setiap kami. Haleluya. Tuhan, kami memuji-Mu. Kami menyembah-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali lagi katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Sekali layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan
dengan segenap jiwa raga. Layaklah kau Tuhan. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan
kami boleh diselamatkan, anak-anakmu Tuhan yang percaya kepada Engkau boleh diselamatkan Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan buat penyertaan perlindunganmu yang sempurna bagi hidup kami sampai hari ini Tuhan, sampai di awal tahun 2022 ini Tuhan, Engkau masih menyertai kami. Karena kasih karunia daripada Engkau Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih berkat semua kesehatan, semua kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Engkau adalah Bapa yang baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau urapi setiap kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Semuanya Tuhan biar Kau urapi jamaah setiap kami semua Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang melayan Kau pada hari ini, pimpin pujian singer pemain musik. Semua ya Tuhan Kau urapi Tuhan melalui urapan-urapan yang baru, minyak yang baru daripada Engkau Tuhan. Terlebih lagi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kepada firman-Mu. Biar Kau urapi Tuhan bibir mulut lidah hamba-Mu dalam menyampaikan setiap firman-Mu. Sampaikan Tuhan apa yang Kau ingin sampaikan kepada setiap kami semua Tuhan. Semua Tuhan sehingga kami boleh menerimanya, bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kau 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan Kau pimpin ibadah pada hari ini dari awal, pertengahan hingga selesai Tuhan. Jamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, ada sukacita, amin. 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 Selamat memuji Tuhan. Amin. Haleluya, mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Semua
Mari kita naikkan pujian ini. Masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari semuanya kita dalam sikap doa. Kita menaikkan pujian penyembahan kita lebih dalam lagi. Haleluya. Kau
kami. Hidup kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih memberkati setiap kami, mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami kembali untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan lewat hamba-Mu, menyampaikan isi hati-Mu sesuai dengan apa yang Kau kehendaki dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu menegur kami, menasihati kami, memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Sucikan, kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu berasal daripada Engkau. Bukakan setiap selubung-selubung kami yang tertutup, dibukakan dengan selubung Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kita masuk di minggu pertama 2022. Selamat tahun baru di 2022. Saya percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Tahun yang lalu mungkin doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan, percaya tahun ini digenapi oleh Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara adalah rancangan damai sejahtera, sukacita, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Bahwa tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal dalam kehidupan saya dan saudara di saat kita berjalan bersama Tuhan. Amin. Mari kita sambut 2022 dengan sukacita, dengan penuh dengan pengharapan. Amin. Dengan iman yang teguh di dalam Dia. Amin. Tuhan menyiapkan berkat-berkat yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara di tahun 2022. Amin. Walaupun keadaan dunia, situasi keadaan dunia yang mungkin membuat iman kita digoncangkan, mungkin dengan situasi keadaan dunia yang saat ini yang secara kasat mata bukan semakin baik, tapi semakin tidak baik. Tapi ingat bahwa setiap kehidupan kita, Tuhan memberikan kita perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan di minggu pertama 2022. Tuhan mengingatkan kita firman Tuhannya di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di awal tahun Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang indah dalam kehidupan saya dan saudara. Di tahun 2021 mungkin doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan. Tuhan mengingatkan kita bahwa rancangan Tuhan, damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mari kita berpegang teguh kepada janji Tuhan. Dengan keyakinan iman kita, doa-doa kita dijawab di tahun 2022. Amin. Ada sukacita yang besar dalam kehidupan saya dan saudara di saat kita berpengharapan kepada Tuhan kita, Allah yang hidup, Allah yang ajaib dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara tidak serta-merta langsung terjadi dan tergenapi. Apa yang Tuhan janjikan, setiap firman yang Tuhan janjikan tidak serta-merta langsung terjadi dengan spontan. Tapi setiap rancangan Tuhan ada waktunya Tuhan. Amin. Setiap rancangan Tuhan ada waktunya Tuhan. Ada waktu penggenapannya. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan
Apa yang harus kita ketahui untuk penggenapan firman Tuhan? Mari kita lihat dalam Kejadian 37. Mari kita lihat perjalanan Yusuf. Apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan Yusuf sebelum firman Tuhan digenapi. Tuhan menyatakan kepada Yusuf bahwa dia akan menjadi orang yang hebat dan orang yang berkuasa. Tapi tidak langsung terjadi pada saat itu. Amin. Kita melihat kebenaran firman Tuhan. Kejadian 37 ayat 5 sampai kepada ayat yang 11. Saya akan membacakan dan kita akan gantian untuk membacanya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Amin. Janji Tuhan kepada Yusuf lewat mimpi bahwa suatu saat kelak dia akan diangkat menjadi besar. Dan hal itu tidak serta-merta terjadi. Pasti akan menimbulkan pro dan kontra di dalam perjalanan dia untuk penggenapan rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Kita melihat bagaimana saudara-saudaranya iri hati terhadap Yusuf dengan mimpinya itu. Ya, saudara-saudaranya merasa iri hati dengan mimpinya tersebut karena Yusuf adalah anak kesayangan daripada Yakub atau Israel, karena anak yang dilahirkan oleh perempuan yang dicintainya. Di masa tuanya melahirkan istrinya, yaitu Rahel, melahirkan Yusuf. Dan Yakub sangat mengasihi Yusuf, sehingga membuat saudara-saudaranya iri hati dengan Yusuf. Ya. Nah, tapi mari kita belajar, kita memperhatikan firman Tuhan ini, bahwa apa yang dijanjikan Tuhan, masa depan, rancangan Tuhan dalam kehidupan Yusuf tidak serta-merta langsung terjadi. Nah, di awal tahun ini juga Tuhan mengingatkan kita bahwa setiap kita percaya akan rancangan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Walau tidak semulus yang kita harapkan, ada proses yang harus kita lewati. Tapi mari Tuhan mau kita berfokus kepada janji-janji daripada firman Tuhan. Nah, ada waktunya untuk penggenapannya. Nah, kita lihat di Kejadian yang 37 tadi, ayat 5 sampai ayat 11, bagaimana Yusuf mimpi bahwa suatu saat kelak dia akan menjadi orang yang besar, dan bahkan saudara-saudaranya akan datang sujud menyembah kepada dia, bahkan orang tuanya. Amin. Nah, kita lihat perjalanan hidup daripada Yusuf. Apa yang dimimpikan, dan semua ada waktunya untuk digenapi oleh Tuhan. Nah, kita lihat kelanjutannya, bahwa di saat mimpinya tersebut, dia ceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya. Apa yang terjadi? Timbullah iri hati daripada saudara-saudaranya, sehingga saudara-saudaranya ingin menggagalkan
rencana Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Kita lihat di ayat ke 18, 19, 20. Kita lihat di ayat firman Tuhan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Kalau Tuhan sudah merancangkan sesuatu dalam kehidupan saya dan saudara, maka tidak ada satupun manusia atau tidak satupun yang bisa menghalangi rancangan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara di saat kita berjalan di jalannya yang benar di hadapan Tuhan. Di saat kita berjalan di jalan yang benar di dalam rancangannya Tuhan, maka tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan saya dan saudara. Bagaimana rancangan manusia yang coba-coba ingin menggagalkan rancangan Tuhan dalam kehidupan Yusuf, sehingga saudara-saudaranya ingin membunuh dia. Tapi semua ada dalam kendali Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita, orang percaya. Amin. Nah, kita lihat lagi, kadang yang menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang ingin menggoncangkan iman kita. Nah, saat ini di dalam kehidupan saya dan saudara, firman Tuhan berkata bahwa musuh kita adalah seisi rumah kita. Berarti bukan orang yang jauh, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan orang yang ada dalam seisi rumah kita, yang akan membuat iman kita goyah, yang akan membuat kita terintimidasi, sehingga kita meragukan kuasa Tuhan atau janji Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Yang Tuhan mau adalah kita berfokus kepada janjinya Tuhan. Seperti Yusuf, tetap dia berfokus kepada janjinya Tuhan. Dia tidak pernah kecewa dengan saudaranya. Dan kita lihat lagi kelanjutannya daripada perjalanan hidup daripada Yusuf. Yang ketiga adalah, mari kita lihat selanjutnya, yaitu Kejadian 37 ayat 28. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ayat 36, adapun Yusuf ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Nah, perjalanan daripada Yusuf bukan hanya dia dikucilkan oleh saudara-saudaranya. Satu rencana daripada saudara-saudaranya untuk membunuh dia. Rencana itu gagal dan mereka menjual dia kepada saudagar-saudagar. Akhirnya Yusuf dijual kepada orang Mesir, yaitu kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Nah, di situ bukan hanya sampai di situ saja. Saya mau katakan ada proses pemurnian iman dan kesetiaan kita di dalam menanti janjinya Tuhan, atau ada tantangan di saat dalam penggenapan janji Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Ada proses pemurnian iman kita, dan Tuhan melihat kesetiaan dan ketaatan kita di dalam mengiringi Dia. Apakah di saat masalah datang, di saat tantangan datang dalam kehidupan saya dan saudara, kita tetap percaya akan janji-janji Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara? Apakah kita tetap percaya bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara pasti indah pada waktunya? Rancangan damai sejahtera, sukacita, masa depan penuh dengan pengharapan. Apakah kita tetap percaya bahwa ada penyertaan Tuhan dalam setiap
proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat proses pemurnian iman kita. Kita lihat perjalanan daripada Yusuf, bahwa dia dijual ke Mesir. Bahkan bukan hanya di situ saja, di Kejadian 39 ayat 20 berkata bahwa dia ditipu dengan tante Potifar yang memfitnah dia, yang ingin tidur dengan Yusuf, tapi Yusuf menolak, sehingga dia menjebak Yusuf, sehingga menyebabkan Yusuf masuk penjara. Nah, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Setelah menjadi budak, difitnah lagi, dan dia harus masuk di dalam penjara yang seharusnya dia bukan kesalahan dia, tapi Tuhan izinkan terjadi. Apakah Yusuf tetap percaya kepada mimpinya tersebut? Apakah dengan iman yang teguh Yusuf tetap pegang apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupannya, yaitu mimpinya yang menyatakan bahwa dia akan suatu saat kelak dia akan menjadi orang yang besar dan orang yang berkuasa. Nah, apakah Yusuf ini kecewa? Enggak. Di mana Yusuf dijual kepada Potifar orang Mesir dan dia bekerja sebagai budak di sana dan dipercayakan bosnya itu untuk mengurus semua rumah tangganya. Dan kita lihat di dalam ayat 6 bahwa ayat 6b-nya kita lihat, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Berarti yang dikatakan Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya, berarti walaupun Yusuf ini bekerja sebagai budak di Mesir, tapi dia tetap bersuka cita. Dia tidak dengan muka muram, dia tidak kecewa, dan dia tidak sakit hati. Kita lihat bahwa dikatakan adapun Yusuf itu manis sikapnya, berarti tetap dia menunjukkan perlakuan yang baik kepada atasannya, kepada tuannya, walaupun dia budak yang dijual. Tapi kenapa Yusuf bisa demikian? Bahwa dia manis sikapnya dan elok parasnya, karena dia tetap percaya akan janji Tuhan dalam kehidupannya. Maupun setiap kita, ayo bangkitkan semangat kita. Jangan ada kekecewaan, jangan ada tawar hati, jangan ada kedukaan dalam hati kita kalau doamu di tahun 2021 belum dijawab oleh Tuhan. Kalau engkau tetap berpengharapan kepada Tuhan, fokuskan dirimu kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Dan Tuhan akan menggenapi janjinya dalam setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Nah, kita lihat dalam keadaan proses yang dihadapi oleh Yusuf, Yusuf tidak pernah sakit hati. Yusuf tidak tawar hati, Yusuf tidak kecewa, sehingga membuat dia tetap berfokus kepada Tuhan. Nah, itulah yang menarik perhatian Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Yusuf tetap dengan sikap yang polos, Yusuf tetap pegang janji firman Tuhan, Yusuf tetap pegang akan mimpi yang Tuhan berikan kepada dia. Dia apapun yang proses yang dia lewatin dengan yang bukan kesalahannya, tapi dia harus menanggung akibatnya. Dia harus menanggung suatu hal, atau dia harus menanggung penderitaan yang bukan perbuatannya. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Karena sikap Yusufnya benar di hadapan Tuhan, sehingga membuat Yusuf tetap menarik perhatian Tuhan dalam kehidupannya. Bahwa mata Tuhan tetap tertuju kepada Yusuf. Kita lihat di dalam Kejadian 39 ayat 2 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya
maka tinggallah ia di dalam tuannya orang Mesir itu. Nah, karena Yusuf mempunyai hati yang benar pada setiap rancangan Tuhan dalam kehidupannya, walaupun dia harus melewati suatu, artinya lembah kekelaman, dia harus mengalami suatu perjalanan yang tidak mengenakan dalam hidup dia, tapi dia tidak pernah kecewa, dia tidak pernah mundur daripada Tuhan. Dia tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Dia tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dia tetap berfokus kepada janjinya Tuhan. Maupun dalam setiap kehidupan saya dan saudara, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga kita mempunyai hati seperti Yusuf, maka kita akan melihat penyertaan Tuhan yang selalu memberkati perjalanan daripada Yusuf. Walaupun dia dijebak, ya difitnah oleh tante Potifar, sehingga mengakibatkan dia harus masuk di dalam penjara yang seharusnya bukan kesalahan dia, tapi dia harus menerima akibat daripada fitnah tersebut karena dia merasa dia orang yang kecil, tidak hanya budak, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ingat, siapa yang ada di belakang kita? Dekingan kita siapa? Segala sesuatu yang tidak mungkin dalam kehidupan saya dan saudara, yang mungkin membuat iman kita menjadi down. Tapi ingat, siapa yang ada di belakang kita? Siapa yang menjadi dekingan kita? Tuhan Sang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Maka segala sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Mari di awal tahun Tuhan mengingatkan kita, membangkitkan kita. Ayo iman kita bangkit. Kita tidak melihat situasi yang ada di sekeliling kita, tapi kita lihat Allah kita yang maha besar dalam kehidupan saya dan saudara. Dia yang berkuasa atas hidup saya dan saudara. Mari kita lihat apa yang Tuhan buat dalam kehidupan Yusuf di saat Yusuf tetap berjalan di jalannya Tuhan. Kita lihat bahwa ayat 39 ayat 21-22, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukannya di situ dialah yang mengurusnya. Kenapa Yusuf bisa begitu? Karena Yusuf hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa Yusuf bisa begitu? Ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Maka yang Tuhan mau adalah bahwa hidup kita berfokus kepada Tuhan. Amin. Hidup kita berfokus kepada Tuhan. Hidup kita, hati kita melekat kepada Tuhan. Yusuf hatinya melekat kepada Tuhan. Dia tidak melihat manusia yang ada. Dia tidak melihat manusia mengecewakan dia, tapi dia lihat fokusnya dia kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Di saat Yusuf berjalan di jalannya Tuhan, berjalan dalam rencananya Tuhan, maka ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan Yusuf maupun dalam setiap kehidupan kita. Di saat kita berjalan di jalan yang benar di hadapan Tuhan, walaupun ada masalah yang kita lewatin, ada proses yang harus kita lewati, ada pergumulan yang harus kita lewati, tapi kalau kita berjalan, hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan hadir dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Ada campur tangan Tuhan dalam setiap masalah, pergumulan dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi jangan pernah bimbang dan ragu, jangan pernah takut. Fokus kepada Tuhan, fokus kepada panggilan Tuhan. Dan yang terakhir, apa yang harus kita ketahui untuk janji Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara? Bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan punya waktu yang tepat. Atau segala sesuatu Tuhan buat indah pada waktunya. Bahwa segala sesuatu ada waktunya Tuhan.
Waktu Yusuf diproses, waktu Yusuf mendapatkan mimpi di umur 17. Tapi di saat dia menjadi orang kedua di Mesir pada umur 30 tahun. Artinya bahwa segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita lihat setelah banyak proses yang Yusuf lewati, apa yang terjadi? Apakah Tuhan lupa akan janjinya? Apakah Tuhan lalai dengan janjinya? Tidak. Ada pujian katakan, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjinya. Kita lihat di Kejadian 41 ayat 39 sampai kepada 41. Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Amin. Firman Tuhan digenapi, janji Tuhan digenapi di saat Yusuf tetap percaya, tetap berfokus kepada apa yang dijanjikan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Dia tidak pernah kepahitan, dia tidak pernah sakit hati. Walaupun pahitnya proses yang harus dia lewati. Tapi satu hal yang dia pegang, bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, sukacita, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Setiap kita, ayo di tahun 2022 bangkitkan imanmu, fokuskan tujuanmu kepada Tuhan, percayakan janji Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Mungkin di tahun 2021 keadaanmu tidak baik, tapi percayalah, di saat hatimu berfokus kepada Tuhan, maka Tuhan akan mempermuliakan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Tuhan akan menggenapi janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di awal tahun 2022. Tuhan mengingatkan kami dalam setiap penggenapan firman Tuhan, dalam setiap penggenapan janji Tuhan dalam setiap kehidupan kami, bahwa ada waktunya Tuhan untuk kami, bahwa tidak ada yang bisa menggagalkan rancangan Tuhan dalam kehidupan kami di saat hati kami berfokus kepada Engkau, bahwa ada proses pemurnian iman dan kesetiaan kami di dalam menantikan janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bahwa Tuhan mengingatkan kami bahwa dalam setiap penggenapan rencana Tuhan dalam kehidupan kami, proses yang kami harus lewati, ada tangan Tuhan atau ada penyertaan Tuhan dalam setiap proses yang kami lewati. Dan kami percaya bahwa ada waktunya Tuhan, bahwa segala sesuatu Tuhan buat indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, materaikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu iya dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk masuk perjamuan asa yang kudus, tubuh dan darah-Mu, darah perjanjian buat kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Firman Tuhan berkata bahwa setiap kali kami
makan roti ini dan meminum cawan ini, kami memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan, layakkan setiap kami menerima perjamuan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami untuk menerimanya. Mari kita angkat tangan kita untuk arahkan ke perjamuan ini. Tuhan, ini adalah tubuh dan darah-Mu. Setiap kami menerima perjamuan ini, yaitu tubuh dan darah-Mu, kami percaya bahwa kami memperoleh keselamatan daripada Engkau. Dan kami menerima janji-janji daripada Tuhan. Kami layak untuk menerima tempat yang sudah Engkau siapkan buat kami, yaitu kehidupan yang kekal di surga. Tuhan, Engkau memberkati perjamuan ini, memberkati tubuh dan darah-Mu ini. Roti melambangkan tubuh-Mu dan anggur melambangkan darah-Mu. Layakkan kami untuk menerima perjamuan ini. Sucikan, kuduskan, tahirkan dengan kuasa darah Yesus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita makan sama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sama-sama katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita minum. Haleluya. Mari kita masuk di dalam hadirat-Nya. Mau kita masuk lebih dalam lagi, kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita masuk dalam ruang maha kudusnya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan setiap ucapan syukur kita kepada Dia. Bahwa Dia telah mati di kayu salib buat saya dan saudara. Dia telah menggantikan nyawanya dengan saya dan saudara. Harusnya kita adalah orang yang binasa, tapi karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, kita boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya.
kami lawat setiap hari, menguatkan setiap iman kami. Terima kasih, berikan kami kekuatan iman di dalam Engkau, penghiburan, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami di dalam Engkau. Terima kasih, terima kasih. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Allah kami yang luar biasa. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, untuk pengorbanan-Mu di kayu salib demi menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan setiap doa dan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Dan puji-pujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur di awal tahun 2022 bahwa kami percaya penyertaan perlindungan Tuhan yang sempurna terus Tuhan akan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Kami percaya tidak ada satupun rancangan-Mu yang gagal dalam kehidupan kami. Kami percaya di tahun 2022 tergenapi setiap rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, agar kami senantiasa boleh bersukacita menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, agar kami boleh menjadi saksi-saksi hidup-Mu ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu dan semakin banyak jiwa yang akan dimenangkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai setiap kami sebagai alat-Mu Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk berkat Tuhan, firman Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan di awal tahun 2022. Kami percaya janji-janji Tuhan adalah iya dan amin. Kami percaya Tuhan rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera, sukacita, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan dan meneguhkan iman kami di dalam Engkau. Mengurapi memberkati hamba-Mu yang telah melayani Engkau Bapa, di mana Engkau telah mempercayakan Tuhan pelayanan di tempat di GGP Living Bread ini Tuhan. Engkau terus mengurapi hamba-Mu, memberkati hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu sesuai dengan kehendak-Mu untuk disampaikan kepada jemaat-jemaat yang dipercayakan, sehingga semua jemaat-jemaat semakin dikuatkan dan diteguhkan imannya di dalam Engkau. Memberkati dalam pelayanan hamba-Mu dan anak-anak hamba Tuhan. Memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang
mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Tuhan, berikan kami satu kesatuan hati di dalam melayani Engkau. Senantiasa ikatkan kami dengan tali kasih-Mu. Terus Tuhan, Engkau mengembangkan setiap karunia dan talenta yang Engkau percayakan kepada setiap kami, agar setiap karunia dan talenta yang Engkau percayakan kepada kami adalah saling melengkapi, saling untuk membangun di dalam pelayanan yang sudah Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau terus Tuhan akan menambahkan jiwa-jiwa, dan setiap jiwa yang sudah ada boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati Tuhan setiap yang sudah melayani Engkau pada hari ini. Kembalikan berkat yang berlimpah-limpah, mengurapi semua kami dengan urapan-urapan yang baru, minyak-minyak yang baru, kekuatan yang baru, roh yang menyala-nyala di dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami memberkati bangsa negara kami yang kami kasihi. Tuhan, kami percaya bangsa kami Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami percaya kemuliaan demi kemuliaan Engkau akan nyatakan pada bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada terobosan-terobosan baru di dalam bangsa kami, dan kami percaya akan semakin banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Engkau akan terus memulihkan bangsa kami, memberkati bangsa kami dalam semua aspek bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, kami percaya mata Tuhan tertuju kepada bangsa kami. Engkau akan memakai setiap kami sebagai alat-Mu untuk menyatakan kemuliaan-Mu, dan akan banyak memenangkan jiwa-jiwa, akan mengalami terobosan-terobosan yang baru di dalam Engkau Bapa. Terima kasih, kami serahkan seluruh bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa kami percaya ada pekerjaan besar yang Engkau percayakan kepada kami untuk kami lakukan dengan kuasa, otoritas, dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Tanda-tanda heran mujizat boleh menyertai dalam setiap pelayanan kami. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dan pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap jemaat yang ada, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada, memberkati setiap yang menopang dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di GGP Living Bread. Tuhan, Engkau Allah memberkati, tutup bungkus pagari semua dengan kuasa darah-Mu, dan kami percaya Tuhan, kemuliaan demi kemuliaan Engkau akan nyatakan dalam pelayanan kami di gereja GGP Living Bread ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap umat-umat-Mu Tuhan, dimanapun berada, Bapa Engkau memberkati dengan berkat yang luar biasa. Tutup bungkus pagari dengan kuasa darah-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ajaib
berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin. Kasih setiamu nyata bagi